أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا. Halo, assalamualaikum Mampap. Jumpa lagi dalam podcast PTA kita yang kelima. Alhamdulillah hari ini masih dalam tema suasana Ramadan, tapi di suasana yang menyenangkan ini saya juga kedatangan narasumber yang seru banget nih pastinya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema keluarga. Gitu. Kenapa tema ini dipilih? Gitu karena kebetulan kita ingin berbagi bersama Mampat semua tentang keluarga yang ideal itu seperti apa. Nah, dalam Islam sendiri itu kan banyak hal yang membicarakan tentang keluarga. Tapi kita pengen dengar langsung dari narasumber kita kali ini. Saya perkenalkan dulu, ini adalah Kiai Ahmad Solehan yang nama kerennya ya, Mas, nama gaulnya. Saya bisa panggil Mas Alek boleh ya? Boleh. Biar santai gitu. Nah, Mas Alek ini adalah Ketua PCNU Kota Depok. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Kemahasiswaan di Universitas Indonesia, juga sebagai Koordinator Mata Kuliah Agama Islam Universitas Indonesia. Nah, ini Mas nih, biasanya kalau kita bicara soal keluarga nih, keluarga yang ideal, saya tuh pengen berbagi sama Mampat kayak apa sih gitu. Nah, biasanya dalam Islam tuh selalu yang digaung-gaungkan itu keluarganya tuh yang ideal itu yang sakinah, mawadah, warohmah gitu. Itu apakah seperti itu gitu. Terus intinya kita kan pengen rumah tangganya yang tercapai itu yang harmonis tapi berlandaskan syariat gitu. Nah, sebelum kita menuju ke tema yang keluarga itu, saya pengen tahu dulu nih sebenarnya tujuan pokok perkawinan atau membina rumah tangga atau berkeluarga itu sebenarnya tujuannya apa sih Mas gitu? Terima kasih Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tujuan perkawinan sama dengan kita menetapkan tujuan-tujuan yang lain dalam kehidupan. Dan karena ini perkawinan, saya kira tujuannya harus sangat spesifik ya, sangat terukur. Terutama akan menjalani bahtera rumah tangga yang panjang. Nah, itu yang pertama. Saya ingat betul kiai saya menasehati ini saat dulu waktu mau akad nikah. Saya tidak ada dalam skenario nanti itu sebelum saya akadkan nikah saya akan ditanya gitu. Persis sebelum diakad nikah, waktu itu saya yang mengakadkan Kiai Mustafa Bisri, Gusmus Solehan, sebelum saya nikahkan kamu, saya mau tanya, kamu niatnya nikah ini untuk apa? Nah, saya sebagai mahasiswa alumni UI S1 S2 itu kira-kira kan mau juga menjawab dengan beragam pikiran yang kita minta. Nah, beliau mengingatkan persis setelah ditanya begitu, beliau menjelaskan sendiri dan saya ingat betul, dan itu jadi bekal ya, di antara bekal saya menjalani rumah tangga adalah bahwa tolong jaga niat. Pertama, bahwa kamu niat ini semata-mata ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah Rasul berarti. Jadi kita ini nikah karena mengikuti apa yang dituntunkan oleh panutan agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi niat ini akan membimbing kita. Niat ini akan menjadi guidance ketika kita menjalin rumah tangga, bahwa kita tidak niat nikah karena yang lain-lain. Pertama kali kita tundukkan hati dan pikiran kita, bahwa kita semata niat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, pendampingnya itu banyak setelah kita tundukkan hati niat kita karena semata ikut sunnah Rasul. Kita bisa perdalam lagi, memang nikah ini untuk menjaga menjaga keimanan kita. Bahkan ada hadis, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj.
Hai orang pemuda, kalau kalian sudah mampu nikah, segeralah untuk menikah, karena itu al-ghuduril basar, menjaga pandangan mata, dan wahsolil farj, menjaga kemaluan kita. Jadi menjaga juga untuk memperlengkapi keimanan kita, karena kita akan melaksanakan separuh agama kita dengan menikah, akan memiliki keturunan, dengan itu akan berbagi sangu untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala berdua, supaya saling mengingatkan, saling mengisi dan seterusnya. Itu pertama kali ya. Jadi niat pertama paling pokok, yang lain kembangan. Kalau kita nanti mencari untuk mencari rezeki, nanti untuk menjaga pandangan hati, menjaga seterusnya, itu kembangan lagi, turunan. Tapi pokoknya itu saya kira yang paling inti dari tujuan pernikahan itu kita ikut dulu apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan oleh panutan agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Nanti ayat-ayat Quran juga banyak. Misalnya kita diperintahkan bahwa nanti akan qurratu a'yun, kan kita akan menjaga ketenangan hati kita dan seterusnya. Saya itu akan tercapai kalau kita tata niat kita. Memang saya mengikuti Rasul lah. Rasul itba'nya itu lakunya kayak apa? Nah itu kita ikuti. Itu Bu ya, kalau sesimpel itu kalau saya pahami soal tujuan nikah. Iya. Gitu. Jadi utamanya adalah mengikuti sunnah Rasul itu ya. Rasul. Jadi yang lain-lain biarkan jadi pemanisnya. Jadi kita menjaga ini, kita punya nafsu biologis, kita punya nafsu keturunan, kita punya nafsu itu biarkan jadi turunan dari niat besar kita mengikuti junjungan kita pada Nabi Muhammad. Karena itu an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kalau orang yang ingkar dari sunnahku bukan dari golongan Nabi. Gitu. Terus misalnya nih, kita udah menetapkan niat kalau kita tuh sudah mau menikah mengikuti sunnah Rasul utamanya, dan selebihnya adalah pengembangannya gitu. Jodoh sudah ada, pekerjaan sudah mapan gitu. Nah, untuk membentuk suatu keluarga itu sendiri tuh unsur-unsur yang dibutuhkannya tuh apa lagi, selain dua calon mempelai itu? Saya tetap mengingat-ingat karena di antara bekal sangu saya berkeluarga ini nasihat pernikahan itu. Yang pertama kata sesuai dengan Quran. Yang pertama, kita harus tetap bahwa dalam berhubungan kita sesama pasangan kita ini, syarat untuk kebahagiaan bersama ini, kita harus menganggap pasangan kita ini manusia. Saya tadi sangat tertarik dengan istilah School of Human itu. Karena kalau kita menyadari kita manusia, maka seluruh potret pandangan kita terhadap sesama itu jadi terhadap diri kita. Jadi kalau kita menganggap diri kita manusia, pasangan kita manusia, maka kita punya ruang toleransi yang tinggi untuk saling memahami, saling mengerti. Jadi pasangan kita bukan malaikat yang itu selalu benar terus, juga bukan setan yang selalu berlaku salah. Jadi kalau kita memahami manusia, maka kadang-kadang pasangan kita bisa jadi keliru karena memang manusia. Bisa jadi juga tidak selamanya benar gitu. Jadi syarat rukun kita mempunyai pola pandang itu manusia. Jadi kalau kita itu akhirnya kita juga enak. Oh, pasangan kita ini manusia, kita senang dimuliakan, pasti juga istri kita senang dimuliakan dong. Kalau kita senang dipuji, selayaknya kita memuji. Kalau kita nggak suka dihinakan, diintimidasi, di apapun itu yang tidak pasti kita juga memahami pasangan kita sosok yang tidak suka seperti itu kan. Karena itu karena perasaan manusia itu sebetulnya kan sama. Hati nurani itu saya yakin sama. Jadi kalau kita sampai pada titik itu, insya Allah sekencang apapun, setinggi apapun konflik, ya itu akan kembali. Ya namanya juga manusia. Jadi itu di antara yang saya pahami ya Mbak ya. Bahwa kita harus menyadari pasangan kita manusia. Yang kedua, dalam pola menjalankan kehidupan berumah tangga ini punya mindset yang tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu sumber dari potensi percekcokan. Dan contoh berlebih-lebihan itu maksudnya gimana? Berlebih-lebihan itu ya misalnya
memaksakan diri, terus misalnya kita punya keinginan yang berlebih-lebihan, kita punya dalam hal apapun, misalnya makan, ya kita paksakan yang berlebih-lebihan. Kita punya kendaraan berlebih-lebihan, kita punya ya apa-apa, semua yang serba berlebih-lebihan itu nanti akan memicu kita untuk tidak, karena gini, kalau berlebih-lebihan akhirnya menyebabkan kita tidak proporsional. Tidak mengukur lagi kemampuan keluarga atau kemampuan kita. Kan cukup itu kan sangat relatif ya. Cukup itu sangat relatif. Nah, karena cukup sangat relatif, kecukupan satu dengan yang lain berbeda. Nah, syarat bahwa kita menghadapi rumah tangga itu harus ada income, itu mutlak. Jadi harus ada penghasilan, nggak boleh dong antara suami istri nggak ada pemasukan, pasti itu dipikir bersama. Tapi pemasukan ini kita cukupkan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jangan kita misalnya bisa jadi gaji yang 3 juta cukup, tapi gaji yang 10 juta kurang. Apa yang menyebabkan 10 juta kurang? Bisa jadi disitulah letak banyaknya berlebih-lebihan. Jadi saya kira itu memang dilarang ya sama agama. Berlebihan bahkan dalam agama pun dilarang. Misalnya kita berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah tertentu, itu juga dilarang. Nah, dalam rumah tangga pokoknya tadi tetap jadi manusia. Nah, kalau jadi manusia itu kan pas, kayak ngikuti Rasul, makan ya secukupnya, kita bergaul ya secukupnya. Pokoknya siapa yang mengukur kemanusiaan kita itu diri kita. Kadang kita boleh boleh jadi kita merenung-renung, saya ngaji ini sebetulnya sesuai nggak dengan nurani kita. Misalnya begini, ibu kita sakit, membutuhkan pertolongan. Di saat yang sama ada ajakan ngaji dengan segala macam argumentasinya. Ini adalah saatnya kita meluangkan waktu, saatnya kapan lagi ngaji, ini jihad, ini bagian yang penting diperintahkan Rasul. Tapi bersamaan ibu kita sakit yang membutuhkan kita. Nah, ketika kita berlebih-lebihan tadi, itu juga dilarang sama agama. Nah, dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Rasul sedang memang mau perang ya, mau jihad, dia minta izin, ibunya ini kebetulan juga ibunya belum muslim, tapi sakit, butuh, dia nggak bisa makan kalau nggak disuapin sama sahabat saat ini. Nah, oleh Rabi dilarang dilarang untuk ikut perang demi melayani ibunya yang dalam kutip bahkan ibunya tidak hanya sekedar non muslim atau belum Islam, memusuhi, nggak rela anaknya saat ini untuk ikut Islam. Tapi atas baktinya saat ini dia tetap melayani, dia tetap menyuapi segala kebutuhan sebagaimana karena beliau sakit. Meskipun dia tahu dimarah ya, dilarang oleh. Nah, itu berlebih-lebihan pun ajaran Rasul kita nggak mengajarkan. Itu dalam keluarga. Nah, yang ketiga saya kira yang penting juga, seringkali agama ini menjebak kita untuk berperilaku superior satu dengan yang lain karena tidak pas dalil. Ini pesan. Jadi misalnya ayat-ayat yang hegemonik itu harusnya dipegang oleh seorang perempuan. Jadi jangan misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki ini pemimpin atas perempuan. Nah, dengan pegang ini seorang laki-laki jadi semena-mena karena saya pemimpin atas perempuan. Tapi kalau dipegang perempuan, itu harus dipegang perempuan. Nah, dengan dipegang perempuan menjadi motivasi bagi si laki-laki, Anda harus tanggung jawab, Anda harus mencari nafkah, Anda harus mengayomi, Anda harus jadi pemimpin, Anda harus, itu pegangan si perempuan kan gitu. Jadi jangan dibalik karena dia megang dalil yang ini, akhirnya yang terjadi dia menguasai istri seolah-olah menjadi dalam tanda kutip kayak budak atau kayak apa. Nah, ini karena tidak menempatkan dalil yang pas. Jadi padahal dimaksud pemimpin itu tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, bagi lelaki ya, siapa yang memuliakan perempuan itulah orang yang mulia.
Barang siapa yang menghinakan perempuan, dialah orang yang paling hina. Nah, ini harus dipegang oleh seorang lelaki. Sehingga kacamata dia memandang istri, akhirnya kacamatanya kacamata bisa mungkin untuk memuliakan. Nah, kan itu juga sesuai lagi dengan perintah agama, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kita itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu di atas baik ya. Jadi kalau baik ya di atas baik itu biasa, tapi ma'ruf itu yang apa yang bisa dibahkan. Bahkan dalam tanda itu istri itu kan kalau yang misalnya Mbak dulu dikejar-kejar sama calon suami yang sekarang, Mbak tuh sukanya apa? Wah, sukanya baju merah, dicariin baju merah. Sukanya makan apa? Bakso yang terima. Dulu waktu ngejar luar biasa, sampai bagaimana caranya terpikat si calon ini ya kan. Nah, kan logikanya yang sekian lama dikejar dengan ekstra perjuangan tinggi, sewajarnya kalau saat jadi istrinya dimuliakan. Harus lebih lagi harusnya ya. Iya, nggak mungkin dong. Masa kemarin saya kerja begitu jadi suami istri itu kita tabokin, kita yang paling mungkin lah kita kasih hadiah, kita kasih surprise. Harusnya lebih-lebih lagi ya perlakuannya dibanding waktu ngejar-ngejar ya. Betul, minimal nggak pernah nggak senyum gitu kan. Senyum ini pasti enteng. Jadi itu kan refleksi dari kasih sayang ya, refleksi dari perjuangan dulu yang dilakukan oleh seorang suami. Nah, jadi itu kan berarti agama menyuruh berhubungan baik. Logika manusianya pun tadi nih, lagi-lagi saya sangat menikmati ini School of Human ya, sekolah kemanusiaan, dan ini sangat luar biasa ya. Filosofi kemanusiaan tadi itu Rasul sangat memahami konstruksi beragama, konstruksi berumah tangga itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Pokoknya sepanjang dia itu manusiawi, insya Allah damai. Kuncinya manusia. Kalau sudut pandangnya manusia, itu manusia. Dan manusia itu variasi. Saya ketemu jodoh saya variasi ekuivalen gitu dengan saya. Kan sunatullah tuh, manusia itu macam warna ya. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang bagus, ada yang kurang. Itu sunatullah. Dan ajaran Rasul itu mengajak semuanya itu ya sesuai dengan kemanusiaan. Karena itu penilaian kita terhadap agama ya nggak bisa disamakan antara seorang yang kuat dengan yang lemah, antara si kaya dengan si miskin. Ukurannya kalau nanti yang masuk surga cuma yang kaya, bagaimana nasib si miskin? Kalau yang masuk surga masuk yang kuat, bagaimana nasib yang lemah? Nah itu gitu. Jadi sepanjang kacamatanya manusia, berarti kita ngikut Rasul. Pokoknya kunci mudah-mudahan School of Human tadi ini juga betul-betul memiliki falsafi itu. Bahkan saya tadi itu tarik kesimpulan, ini betul-betul mengikuti ajarannya Rasulullah, menjaga kemanusiaan. Memanusiakan manusia. Ini yang mulai hilang. Dulu Rasul tuh kalau ketemu orang gitu, memang macam-macam. Ada yang mungkin ya tanda kutip kurang, itu cukup dikasih segini porsinya. Kalau dia pinter dikasih segini porsinya. Apakah itu keliru? Enggak. Memang sesuai dengan kadarnya. Nah, kita ini kan kadang-kadang menyamaratakan, menyeragamkan. Ya bisa, itu sunatullahnya kita. Manusia berbeda-beda untuk ya tadi, untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Insya Allah kalau gitu keluarga juga sama. Berarti salah satu modalnya juga harus menyadari kalau yang akan kita ajak hidup bersama dalam waktu lama sampai mau memisahkan itu adalah seorang manusia gitu ya, yang harus dimanusiakan. Yang kita juga harus memahami bahwa manusia itu bukan malaikat, bukan makhluk yang sempurna. Jangan berharap terlalu banyak atau berlebihan gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Nah biasanya setelah menikah nih, seperti yang tadi Mas bilang, utamanya kan adalah mengikuti sunnah Rasul, lalu ada pengembangannya. Salah satunya adalah untuk meneruskan kemurnian silsilah, dalam arti memiliki keturunan gitu. Walaupun itu pengembangan gitu, tapi kan itu suatu hal yang
penting dan Iya. sangat diperhatikan juga dalam Islam. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya kalau dalam Islam seberapa penting itu kehadiran keturunan itu gitu. Ya, sangat penting. Kalau kita bicara keturunan ini sangat penting karena kita niatkan keturunan itu nanti akan meneruskan perjuangan kita dalam menegakkan kalimat Allah, dalam berjuang di dalam jalan Allah. Di antara kita memiliki keluarga ini ingin menumbuhkan keturunan yang ingin memperpanjang ajaran Allah ini di bumi semesta. Jadi memang itu dan khasnya, bahkan kalau kita nggak punya keturunan itu bisa jadi gangguan juga. Iya. Jadi misalnya udah menikah sekian tahun kok tidak memiliki keturunan, itu bisa jadi gangguan karena buah dari berkeluarga ini diantaranya punya anak ini yang bisa menghibur, Ya. bisa Qurrata ayun. Qurrata ayun ya. Jadi pandangan kita jadi enak dan kita punya harapan. Saya punya seorang kiai punya harapan nanti anaknya bisa jadi penerus ajarannya, seorang insinyur yang punya ilmu-ilmu bisa turunkan pada ininya, disebarkan dan seterusnya dengan berbagai macam motif dan seterusnya. Yang intinya jangan lupa semata-mata untuk meneruskan perjuangan kita di dalam agama Allah. Memang sangat penting sekali dan itu memang oleh Allah dihiasi itu kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqaddarah. Jadi kita ini dihiasi senang wanita juga senang punya anak. Jadi ya sangat penting. Yeah. Nah, jadi mudah-mudahan jangan lupa kalau menikah jangan hanya sekedar melampiaskan ini, tapi tidak ingin punya keturunan. Itu juga salah, menyalahi dari berat menikah gitu. Jadi harus ya kalau memiliki kesempatan memang itu untuk melaksanakan perjuangan dalam Islam. Ya. Nah, sekarang unsur-unsurnya udah lengkap nih dalam sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada suami istri, dan ada anak gitu. Nah, setelah itu menjalaninya gimana tuh Pak? Maksudnya Mas, biar kita menjalaninya tuh lebih enak gitu, itu gimana caranya Mas? Kadang kita nggak tahu. Iya, kalau menyatukan hal itu tuh gimana, misalnya cara berkomunikasinya di dalam keluarga itu seperti apa Mas? Ya. Yang pertama ya saya kira rumus jamaknya berhubungan ya. Pertama kita sadari hak dan kewajiban. Jadi suami ya harus menjalankan fungsi sebagai suami dengan baik, bertanggung jawab, mencari sebagai penanggung jawab keluarga, harus menjalankan hak-haknya tadi, mencari nafkah, melindungi, mencari kebutuhan dasar dalam rumah tangga, begitupun juga si istri. Nah, begitupun perilaku kita kepada anak. Nah, perilaku kita kepada anak juga harus kita didik, kita asupi mereka dengan pendidikan dengan nilai-nilai yang pas dengan dunia pendidikan anak. Itu memang hubungan tiga komponen ini jadi sangat penting dan menentukan kualitas keluarga. Iya. Jadi kalau di sini tidak sama pemahamannya antara peran suami dan istri, lalu korbannya bisa jadi anak. Iya. Misalnya nggak cocokan sama suami istri, nah ini anak-anaknya jadi. Intinya harus ada di sini sebetulnya konsep konsep musyawarah ya, konsep diskusi antara si suami dan istri. Sebetulnya kita kenal juga sebetulnya kalau pakai fakih itu dia ketersalingan ya, sebetulnya ketersalingan itu bagaimana antara si suami dan istri itu bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai kekelemahan. Jadi setiap orang itu pasti punya kekurangan. Iya, betul. Dan setiap manusia juga pasti punya kelebihan. Nah, bagaimana potensi kelebihan dan kekurangan ini mampu dipadukan. Nah, jadi dan bingkainya tadi itu tetap kita sama. Jadi ini niat dalam bingkai agama yang baik ya. Jadi jangan sampai niatnya ini salah. Iya. Itu sama anak
anak juga harus dibekali dengan nilai-nilai pendidikan yang pas ya. Jangan juga menghilangkan hak anak. Maksud saya gini, fase anak juga macam-macam. Jadi ada fase anak yang memang harus tumbuh bebas. Jadi dia tidak dikekang, dia tidak diinikan, dia hanya cukup diawasi. Nah, diawasi, dibimbing. Tapi ada anak memang sudah harus mulai diarahkan ya, yang belum diarahkan dengan benar. Jadi, tapi tidak dalam kerangka tadi mengurangi hak anak. Nah, itu harus pas ke komunikasi ya, ininya di komunikasi pola pendidikan terhadap anak. Sebab kalau anak dari kecil atau sudah didoktrin atau sudah kehilangan hak anak, itu juga bahaya sekali. Dan saya kira di zaman akhir ini juga malah ada muncul banyak pandangan tadi anak akhirnya kehilangan humanity-nya. Jadi dia didapat sekolah yang harus di ini atau ditarget ini. Sementara dia kan memang waktunya bermain, waktunya melepaskan dunia anaknya. Makanya di antara yang saya tidak terlalu khawatir terhadap generasi kita ini anak-anaknya, pokoknya anak sukanya apa. Kalaupun dia sekolah, memang kita kasih kesempatan untuk mendapatkan sesuainya. Jadi jangan sampai kita paksakan dengan kemauan orang tua saja. Nah, dialogis ya, demokratis lah. Tapi demokratis yang terarah, jangan sampai yang liberal juga. Nah, ini korbannya bahaya terhadap anak juga. Jadi nggak terarah. Karena nanti kita itu yang menjadi penanggung jawab terhadap dihisap nanti sebagai orang tua, ya kan? Anak ini jadi baik buruknya terhadap orang tua di awalnya ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir ini terlahir sebagai yang fitrah suci, ya kan? Yang menjadikan warna-warni kan orang tua. Kemampuan kita mengejawantah mewarna-warnikan ini yang harus kita jaga dengan baik. Itu saya kira yang ini, karena fenomena sekarang juga banyak orang tua yang terjebak untuk membebani anak berlebihan. Nah, sampai kita mengantarkan sampai kedewasaan. Kalau ini dalam Islam sendiri, sebenarnya konsep keluarga ideal itu ada nggak sih Mas, dijelasin yang seperti apa gitu? Kalau ideal itu ya saya nggak tahu ya kalau ideal itu yang seperti apa. Saya kira kalau ideal yang menurut Islam itu yang saya cermati ya, mungkin ya yang mampu membawa kebahagiaan dan keberlangsungan perjuangan agama kita. Jadi ideal ini saya kira sangat ukurannya sangat relatif satu dengan yang lain. Jadi kalau dibilang keluarga yang Islami itu harusnya nggak boleh ada gitu, itu kan itu sulit ya. Bisa jadi memang warna-warninya harus ada dinamika, tapi yang paling pokok adalah si suami dan istri menyadari peran dan fungsinya masing-masing tadi. Dia tidak, artinya begini, ini kita bicara dalam konsep yang Islami ya, artinya tidak keluar dari kerangka Islam, dia menyebabkan keluar dari jalur Islam gitu. Sadar peran dan fungsinya. Misalnya kita keluarga Islami itu harusnya ini loh, suaminya yang pendapatannya lebih besar, istrinya yang harusnya cuma ngusur rumah tangga, kan nggak begitu juga. Jadi keseimbangan pemahaman antara si suami istri dalam menafkahi ini juga bukan terus hanya tanggung jawab suami. Ya kalau ini kan sudah jadi kebersamaan. Jadi satu saya kira ukurannya adalah kita menuju kebahagiaan. Kebahagiaan kita bagaimana dengan berislam ini, dengan nilai-nilai Islam itu kita menjalani bahagia antara suami dan istri. Nah, jadi hak dan kewajibannya kita sadari. Anak juga mendapatkan haknya, dia mendapat pendidikannya, dia mendapatkan asupan-asupan yang lain, dia tidak terlantar dalam bingkai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya agak sulit tadi itu membayangkan yang ideal itu seperti apa. Yang ideal itu misalnya dia harus punya rumah, bisa jadi dia nggak punya rumah tapi Islami. Bisa jadi dia harus punya kemapanan ekonomi. Bisa jadi memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah berusaha mati-matian tapi memang dia tidak dalam kapasitas punya kecukupan ekonomi. Tapi memang berusaha. Artinya dia tidak saya memang nasibnya begitu, bukan. Jadi yang paling penting keluarga ada fungsi agama. Di situ semua berperan untuk saling menjaga agamanya.
ada fungsi ekonomi, bagaimana keluarga ini menjaga roda ekonomi keluarganya, ada fungsi pendidikan di mana keluarga itu bisa mendidik satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling mengedukasi, ada fungsi-fungsi yang lain ya, yang itu komprehensif. Jadi saya kira keluarga Islami yang di antara yang pokok ya menurut kita, yang paling penting saya kira ini digarisbawahi bahwa semuanya ini harus kita tautkan keluarga kita ini, segala sesuatunya, baik cobaannya, baik hadiahnya atau baik kebaikannya, kita semata-mata kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjadi kekurangan atau terjadi apapun, ya kita berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu, bahwa kita menyadari kita manusia yang bukan siapa-siapa, artinya sangat bergantung pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya gantungan terbaik kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa pada satu keluarga, baik kebaikan maupun keburukannya, itu harus kita sandarkan ini semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dicoba kurang, juga jangan letih untuk meminta kepada yang memberi tadi itu. Jadi saya kira mungkin itu kunci juga ya, kunci dalam memahami keluarga ala Islami. Kita punya orang yang kita punya yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesulitan apapun dalam keluarga, musibah apapun, kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk ya saya yakin sekali bahwa manusia dalam berkeluarga ini complicated. Yang kaya tidak luput dari godaan kekayaannya, yang kurang juga tidak luput dari godaan kekurangannya. Yang kuat, yang pemimpin, yang pejabat, yang rakyat, yang pengusaha, semua. Nah, kalau kita menyadari segala kelebihan maupun kekurangan ini semata dari Allah, insya Allah kita akan tertata. Akhirnya tidak tadi jaga kita tidak berlebih-lebihan. Akhirnya kita ini nyadar bahwa kalau kita kaya ada haknya orang miskin. Kalau kita jadi miskin, kita lebih tawakal, lebih sabar. Kalau kita lagi udah pinter, ini kewajiban kita untuk menjadikan mereka yang kurang pinter ini, yang bodoh dari ilmu kita, untuk jadi lebih pinter. Jadi semua kita ke sana gitu. Jadi mungkin akan membantu untuk menjaga idealisme dalam berkeluarga. Karena ya tadi godaan atau setan yang mengganggu untuk keluarga ini banyak sekali. Luar biasa. Dulu sebelum kaya misalnya, atau keluarga itu masih berjuangan, wah nggak ada pikiran untuk jangankan mencari selingkuhan atau apa, nggak ada sama sekali. Tapi begitu dia dicoba atau dikasih kekayaan, tiba-tiba wah sudah berubah. Nih, jadi banyak maunya ya. Jadi menjaga konsistensi bahwa kita ini ada di manusia dan selalu berpasrah semua dari Maha Kuasa, ini menjaga untuk kita tetap on the track dalam agama kita. Jadi nanti munculnya kemarin yang di awal ya, kemampuan kita mengelola ini akhirnya membuahkan satu bentuk model keluarga yang maslahah, yang damai, yang tentram, yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Jadi ujung dari proses itu kan kita ingin menuju ke sini. Nah itu kalau muara ini bisa kita capai, kalau syarat-syarat tadi itu, syarat-syarat legowonya kita jadi manusia, syarat-syarat legowonya kita tidak sadar dengan hak dan kewajiban, sadar fungsi dan seterusnya, itu akan membentuk satu kehidupan keluarga yang damai, yang tenang. Mustahil kita mendapat ketenangan kalau kita kemerungsung terus, kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah menjadi pribadi yang menikmati atas pemberian yang Maha Kuasa. Nah itu saya kan mustahil. Jadi pemimpin kemarin sebelum jadi direktur, wah rasanya enak ya jadi direktur. Karena nggak pernah merasa menikmati itu, semuanya jadi kering. Tapi kalau proses itu dinikmati, jadi saya kira ini penting ya. Jadi dalam keluarga untuk menyadari proses seperti itu. Insya Allah kalau kita sadar, dalam keluarga akan bahagia,
sakinah itu bisa tercapai, mawaddah, dan penuh ya kasih sayang. Kasih sayang itu muncul karena di dalam hati kita ada rasa kasih sayang. Jadi misalnya kita akan menebarkan kasih sayang, tapi hati kita emang nggak punya nilai kasih sayang. Ya. Nah itu gimana cara menumbuhkannya, Mas? Ya kita harus melatih bahwa kita ini memang tumbuh dari rasa kasih sayang. Bahkan kalau dihitung-hitung keberadaan kita ini, hidupnya kita ini karena wujud kasih sayangnya Allah Maha Kuasa kepada kita. Ya. Dan makanya bahkan sampai yang nanti itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah itu orang masuk surga itu bukan karena amal ibadah, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kalau kita hitung-hitung misalnya ibadah kita yang merasa dari bangun tidur sampai tidur lagi, wah udah baca Quran, udah secantimen yatim piatu, khusyuknya minta ampun, apakah karena itu? Coba kalau dikonversi dalam bentuk sehatnya mata kita, hidung kita bisa bernafas, detak jantung kita bisa, nggak ada harganya. Kemudian kalau kita lagi sesak itu, kalau lah diuji betul, seluruh harta kekayaan kita itu tidak ada artinya. Jadi kasih sayang ini memang wujud ya kita ini, makanya tidak ada kasih sayang bagi orang yang tidak punya kasih sayang. Dan karena kita ini sadar lahir dari kasih sayang, bapak ibu kita karena kasih sayang, karena saking demen menelurkan kita menjadi pribadi yang terlahir karena kasih sayang. Jadi memang kasih sayang itu unik ya. Jadi misalnya kita coba dilihat, kalau misalnya kasih sayang itu saya bayangkan nggak pas ya, tapi bagaimana Allah itu kasih sayang pada kita, akhirnya kita dimasukkan surga. Anak kita ini seharian itu rewel, jengkelin, wah udah hujan dilarang hujan-hujanan, dilarang makan es, dilarang tapi bandel, seharian repotin, pokoknya bikin kita kesel. Tapi toh ketika dia tidur, dia kedinginan, kenapa kita tuh serefleksi kok? Tetap kita cariin selimut, lalu kita cup-cup. Itu apa yang menggerakkan orang tua? Kasih sayang. Jadi kalau konversinya orang tua kasih sayang tadi itu dengan perilaku anak tadi itu kan sama. Wah, kamu di dunia ini macam-macam tingkahnya ini. Tapi karena kasih sayang rahmat Allah itu kita tetap dikasih kenikmatan surga. Jadi itu yang membuat kita tetap harus berperilaku kasih sayang. Ya, harus memelihara. La rohima man rohima. Jadi tidak ada kasih sayang bagi mereka yang tidak punya kasih sayang. Jadi memang kita harus jadi pribadi yang kalau mewakili Rasulullah atau mewakili semangat Islam itu ya harus dengan kasih sayang, karena memang hakikatannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak ada aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk memberikan kasih sayang, rahmat bagi semesta alam. Kasih sayang gitu ya kalau ini ya Mas. Cuman kalau pas anak lagi rewel lagi itu kayaknya berubah jadi menggemparkan gitu, gimana tuh? Ya, jadi tetap apa yang harus diingat ketika pas kita lagi marah atau kesal gitu? Iya, kalau kita lagi marah, kesel, terutama kepada anak, ya tetap kita harus hati-hati. Jangan sampai anak ini kebablasan. Pola pendidikan itu kan pertama anak atau siapapun kan tidak mau langsung dimarahin dan apalagi sampai menyebabkan dia trauma anak itu. Nah, itu kalau sudah lama berlebihan kita tahan. Bahkan kalau perlu tidak langsung memarahinya, udah dibiarkan saja si anak ini lagi rewel, udah dinasihatin yang biasa nggak bisa karena kita mungkin nggak nahan emosi, nggak mampu. Kalau dalam agama masuklah ambil air wudhu untuk menenangkan. Nah setelah 2-3 jam atau setelah reda dia juga sudah agak lupa tadi kenapa, diajak dialog. Saya kira nuraninya anak itu tetap sama, itu bisa ketemu. Nah dari situ bikin deal. Nanti kalau begitu lagi kamu maunya diapain? Nah, itu kan mengajak dialog, mengajak keterbukaan. Oh saya tadi keliru, kamu kenapa mah? Ya tadi kan kamu begini, kamu tahu nggak kalau begini. Oh gitu ya. Nah terus kalau nanti gitu lagi, maunya apa? Nah, jadi ini memang harus ada ruang dialog ya. Apalagi zaman milenial begini, dan sangat terbuka. Kita harus pandai-pandai. Kadang-kadang refleksi langsung, apalagi ibu-ibu ya. Betul, saya
Dan saya menyaksikan banyak ya yang seperti itu, dan saya kadang-kadang juga anak-anak harus begitu gitu. Saya tetap ya, saya kalau bagi anak-anak liar lah, saya agak liar dikit gitu. Ya. Jadi, tapi tetap terkontrol ya, tidak harus kita bunuh anak dengan, karena karakter anak semakin ditekan kan semakin melawan. Iya betul. Semakin melawan, dia ajak ruang dialognya, bahkan kalau perlu bikin kesepakatan, terbukaan dan konsisten. Iya. Orang tua dengan anak harus konsisten. Jadi kalau anak diminta untuk tidak nonton TV pada jam sekian karena harus belajar, harus ngaji, ya orang tua juga konsisten, tidak mempertontonkan yang sama. Iya. Ini suruh belajar tapi mama nonton sinetron. Drakor. Nah ini kan kontradiktif ya. Iya. Jadi harus ada konsistensi, ada keteladanan. Iya. Kalau bahasanya Rasul itu, ya keteladanan itulah yang menjadi senjata terbaik dalam mendidik. Jadi kenapa Islam ini bisa sampai sekarang ini kuat dan bisa sampai ke penjuru dunia dan sampai lagi ini, karena dulu keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah memerintahkan sholat sebelum Rasulullah menjalankan sholat. Rasulullah tidak akan memerintahkan hormati orang tua kalau Rasulullah tidak memperlakukan hormat orang tua. Rasulullah kalau tidak menyayangi, Rasul tidak akan perintah menyayangi. Jadi keteladanan itu memang sederhana, tapi memang itu kunci untuk membentuk generasi, karakter. Kalau kita ngomong wah macam-macam tapi kita nggak memberikan keteladanan apa-apa, ya mustahil apa, ya kayak tong kosong aja gitu jadinya, garing tapi nggak ada dampak. Tapi ya banyak orang nggak banyak cocok tapi memberikan teladan, ngajak sholat, emang ya pergi sholat, ngajak ngaji, emang orang tua juga ngaji, ngajak belajar, emang belajar, lagi apa aja gitu. Jadi keteladanan itu diantara pakar pendidikan mengatakan kunci sukses dalam bentuk karakter itu keteladanan. Keteladanan yang akan membentuk generasi-generasi kita ini menjadi kadang nih ya Mas, keteladanan itu kan salah satunya dengan mencontohkan. Yaitu misalnya kita minta anak sholat, kita sendiri sudah sholat, mencontohkan udah, tapi udah segitunya gitu. Tapi kalau misalnya anak masih belum bisa mengikuti itu, kira-kira gimana tuh Mas? Proses. Jadi kan iman ini tetap kita yakini yazidu wa yanqus. Ada masa iman ini naik dan kadang turun. Begitupun orang tua, kadang ada masa di mana kita itu tiba-tiba kok kayak menggebu-gebu gitu. Memang lagi semangat, tapi juga pasti ada masa di mana kita turun. Nah, bisa jadi anak kita yang sedang tidak on itu juga sedang mengalami sesuatu. Nah, itu yang harus kita sadari. Jangan sampai pokoknya indikatornya reguler atau indikatornya ini monoton. Nah, pada anak juga kita harus punya pandangan. Ada masa kenapa kok dia sampai begitu. Kita harus gali ya. Intinya kita tidak boleh memaksakan pikiran kita kepada anak, karena anak itu juga punya pikiran. Nah, bagaimana antara sangkanya orang tua dengan apa yang dialami si anak ini terjadi ketemu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nggak usah harus langsung marah juga ya. Jangan. Dan justru kalau langsung marah itu pasti responnya negatif rata-rata. Betul. Tapi kalau kemampuan menahan, selalu tidak dialogis. Nah, di titik temu seharusnya ini oke, deal. Nah, ketika deal juga harus sama-sama konsisten. Kalau nanti yang melanggar si ibu harus bagaimana, kalau yang melanggar si anak harus bagaimana. Nah, ada keseimbangan. Nah, insya Allah itu bisa dilakukan. Dan kalaupun enggak ya nanti sambil jalan itu, sambil akan ketemu formulanya. Karena yang penting kan saling menikmati proses. Menikmati, tidak saling menyalahkan, tidak saling mau ini. Jadinya enjoy gitu. Berprosesnya itu menikmati gitu. Nah, gitu. Lanjut lagi ya Mas ya. Ini seru banget nih pembahasannya gitu. Tadi bisa kita simpulkan kalau keluarga ideal dalam Islam itu sebenarnya keluarga yang bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Dan juga selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dilihat dari seberapa mapan sebuah keluarga, atau seberapa alim, atau seberapa tinggi tingkat pendidikan suatu keluarga gitu ya, Mas ya. Tapi kita kan tetap mau berusaha ya, maksudnya supaya keluarga itu juga
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, dalam keluarga itu sendiri juga tidak lepas dari cobaan dan godaan gitu. Nah, terkhusus hal ini nih, saya di zaman sekarang nih itu banyak sekali, terutama pengaruh-pengaruh yang dari luar, dari internet atau narkoba, pergaulan bebas itu tuh masih marak sampai sekarang gitu, dan itu menjadi ujian tersendiri dalam sebuah keluarga. Nah, menurut Mas nih, gimana caranya kita itu bisa membentengi keluarga dari hal-hal seperti itu gitu? Ya, betul sekali Bu ya. Hari ini tantangan kita adalah terutama bagi anak-anak kita, zat psikotropika di berbagai usia ya, narkoba dan seterusnya, termasuk juga tidak hanya itu, termasuk ancaman-ancaman radikalisme juga ke anak-anak kita. Karena itu benteng pertama itu adalah yang tidak boleh lepas adalah perhatian orang tua kepada semua saling terkoneksi ya. Perhatian orang tua terhadap anak, suami istri, istri kepada suami dan seterusnya. Ini tripartit ini memang nggak boleh lepas ya. Jadi suatu waktu boleh juga melakukan koreksi atau semacam sesama suami istri itu dan anak saling berbagi. Kalau sudah sampai terbuka bagus, cuman kan kadang-kadang memang ada jarak komunikasi ya antara orang tua, bahkan tidak hanya orang tua dan anak, antara suami istri juga sering terjadi jarak komunikasi loh. Nah, boleh jadi membuat surat-suratan sederhana gitu, misalnya. Maksudnya tertulis gitu. Tertulis misalnya ini sama suami apa yang bikin apa yang saya misalnya sama istri punya catatan tapi sebetulnya malu diungkapkan. Nah, misalnya saya sebetulnya berharap itu tiap pagi dibikinin kopi loh. Itu ditulis tuh. Ditulis tuh. Nah, sama seperti itu. Terus harapan orang tua harapan anak terhadap atau catatan orang tua terhadap anak terhadap orang tua. Kenapa sih anak ini nggak nurut? Kenapa sih anak ini selalu melawan? Kenapa sih nyari teman dan segala macam? Nah, coba anak ini kita kasih kesempatan nulis apa yang diharapkan anak terhadap orang tua. Saya itu sebetulnya mungkin nggak bisa mengungkapkan secara verbal ya. Dan ini saling tertutup ya, maksudnya nanti dikasih gitu. Misalnya saya maunya tuh orang tua saya itu begini, tahunya begini. Ternyata kalau itu ditulis, saya pernah mempraktekkan itu variasi. Ternyata emang dan panjang. Dan itu orang exciting loh. Saya alhamdulillah menemukan jalan untuk membina anak saya yang selama ini bergaul yang segala macam, dia menghabiskan waktu di luar. Nah, sekarang ini meskipun di luar tapi mau berkomunikasi, kan ada tempat di mana dia harus menyampaikan pertanggungjawaban anak kepada orang tua. Nah, itu salah satu trik ya supaya jauh dari ini ancaman narkoba, ancaman pergaulan liar, pergaulan bebas. Ini mengancam betul. Kalau kita tidak ada hubungan emosi dengan anak, siapa lagi yang mengontrol? Iya betul. Jadi suka nggak suka ya harus ada komunikasi. Nggak bisa kita pasrahkan anak kita kepada mereka yang memang tidak melahirkannya. Ya, jadi saya kira Ibu cara terbaik ya membentengi dari keluarga. Dari keluarga ciptakan keharmonisan komunikasi. Bahkan tetap dekat tapi tetap berwibawa. Kan bisa tuh. Jadi itu gimana tuh? Dekat tapi berwibawa. Karena wibawa itu agak beda tipis dengan anak tuh suka takut. Enggak gini. Berwibawa itu gitu. Karena semua berkarakter. Bapaknya itu konsisten. Dia tetap ada wibawa. Dia bisa berdialog, bisa main-main, tapi saatnya berperan orang tua juga dia sadar. Nah, itu kan ada wibawa. Jadi tidak dialahkan ya atau tidak dientengkan. Nah, ini. Jadi dia harus membangun intinya komunikasi harus bagus dalam keluarga ini. Kalau buntu aja sudah saling saling mengandalkan itu bahaya sekali. Ini anak kan urusannya ibu, waduh, itu cilaka. Iya, biasanya antar pasangan suka terjadi itu. Iya. Kalau yang ini urusannya bapak ini. Nah ini nggak boleh. Karena itu akan jadi modal untuk mudahnya mereka masuk ke dalam jurang-jurang tadi itu, psikotropika, narkoba dan yang lain-lain itu. Jadi memang benteng pertama di keluarga. Benteng pertama di keluarga bikin orang tua itu jadi sahabat bagi anak. Ini saya kira itu
Dan itu dulu Rasul tuh kan begitu ya. Kalau kita balik lagi kepada perilaku zaman Nabi, bagaimana Nabi dulu memperlakukan anak-anak itu sangat dengan cucu-cucunya sangat dekat sekali. Ya bergelantungan, di pundaknya saling main gitu. Jadi Nabi kalau di rumah itu menghilangkan dia yang sebagai panglima. Dia adalah bapak dari anak-anaknya. Dia dari suami, dari istrinya, dan kakek dari cucu-cucunya. Nah ini yang harus kita tiru juga ketika di rumah, jangan bawa lagi sebagai saya direktur, bawaan direkturnya masih dibawa di rumah. Nah ini juga nggak pas. Direktur rumah tangga jadi. Nah jadi itu bisa terjadi benih-benih yang jarak begitu menimbulkan tadi pelarian anak untuk mendapatkan tadi yang nggak benar tadi itu, mendapatkan informasi tidak benar. Harus mendekatkan diri kepada sesama anggota keluarga, ke pasangan, ke anak gitu. Jadi orang tua itu harus jadi sahabat bagi anak. Iya. Dan cara mendekatkan diri pun tadi harus dengan cara-cara kreatif ya, kreatif, sekarang. Contohnya tadi yang tertulis itu ya. Tertulis dari surat cinta suami kepada istrinya, juga kan catatan istri kepada suami kan. Saya pernah menemukan itu ada istri yang nggak tahu kalau sebenarnya suaminya tuh pengen tuh kalau tiap pagi tuh pokoknya harapannya si suami itu pokoknya menjadi istimewa kalau dia dibikinin kopi tiap pagi. Itu udah istimewanya si suami. Padahal bagi si istri mungkin lebih udah begini, tapi yang itu luput. Padahal inginnya dia begitu. Nah. Padahal udah dipijetin ya, tapi gak istimewa. Yang istimewa ternyata ini. Nah, yang istimewa ini harus kita gali karena kita hidup bersama kan gitu. Nah, temukan cara-cara itu, yaitu lagi-lagi satu keluarga dengan yang lain kan berbeda-beda. Jadi itu supaya ketemu irama yang enak, enjoy, sehingga tidak ada beban. Berkeluarga benar-benar menikmati. Seni berkeluarga ya. Jadi harus memahami karakter masing-masing anggota keluarga juga. Belum tentu yang cara yang tertulis tadi efektif untuk yang ini. Betul. Pokoknya temukan sendiri sesuai dengan karakter keluarganya. Seru banget, kayaknya saya pengen coba juga. Yang tertulis itu saya belum pernah coba. Padahal saya penulis, cuma kalau untuk ke anak saya nggak bisa nulis, langsung keluar gitu. Nah itu mungkin bisa meredam emosi juga ya kalau dengan tertulis gitu dan lebih terbuka. Anak bisa jadi lebih terbuka harapan terhadap kedua orang tua terutama ya. Dia punya imajinasi kan. Anak itu punya imajinasi harapan terhadap kedua orang tuanya. Nah itu yang mungkin bisa kita gali dari cara apapun sehingga anak itu betul-betul mendapat tempat di mana dia harus menyampaikan unek-uneknya. Jadi saya punya tambatan, saya punya sahabat sejati yaitu kedua orang tuanya. Nah sekarang kalau membangun kerjasama antar pasangan gimana tuh Mas? Jangan jadi saling kayak tadi mengandalkan ini kan tugasnya ibu, tugasnya saya kan sibuk di kantor, harusnya ini ibu gitu. Ya tadi memahami bahwa tugas anak, mendidik anak ini tidak tunggal, ada tugas bersama. Tidak bisa kita pasrahkan tugas anak ini hanya kepada seorang ibu, juga sebaliknya kepada seorang ayah. Ini hak bersama, kewajiban bersama. Dan itu harus disadari, memang itu harus dibangun ke kesepahaman itu. Jadi saya kira bapak juga akan repot ketika dapat misalnya anaknya ini kalau diomongin bantah mulu, kalau diperintah nggak ada yang pernah ini. Nah lalu ini gimana sih anak ibu? Nah begitu harus sadarin itu bukan hanya anak ibu tapi juga ayah. Nah maka ketika ini harus dibangun tuh kesadaran bersama antara si suami dan istri, sesibuk apapun orang tua, baik ini bekerja, yang ini si istri, itu tetap bisa berbangun komunikasi, apalagi di zaman yang serba terbuka begini. Itu hanya soal tekniknya, kesempatan monitor dimanapun itu untuk saling mengingatkan itu bisa dilakukan. Kuncinya pokoknya jangan pernah kita merasa melepas kewajiban diri sebagai seorang ayah bagi anak kita, dan bagi ibu juga melepas kewajiban terhadap anaknya. Itu harus melekat. Karena nanti yang dihisap itu kan kita orang tua. Kalau kita bahasa agama, kok anakmu jadi begini karena lalai, itu berarti kita yang dipertanggungjawabkan, akan diaudit. Akan diaudit itu orang di akhirat. Nah itu menggantungkan mungkin dari sisi pendidikan dan lainnya. Kalau dari segi ekonomi juga mungkin nggak
nggak 100% yang menanggung itu harus dari suami. Secara suami itu memang yang mencari nafkah gitu. Cuman kalau misalnya Allah menakdirkan rezekinya tidak hanya dari suami, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya gitu. Malah kadang bisa jadi yang perempuan, yang istri, yang pendapatannya lebih banyak gitu, itu tidak mengurangi nilai si suami sebagai yang bertugas utama. Tidak. Nah, tapi godaannya nanti kalau sudah terjadi seperti itu kan si istri terus nanti akan merasa lebih dibanding suami. Nah, ini godaan, ya, katakan. Godaan. Nah, godaan ini yang harus dijaga. Jangan sampai kita melampaui melampaui batas. Kita harus tetap proporsional. Kita menyadari bahwa kita adalah pasangan yang saling melengkapi. Yeah. Nah, tidak hilang. Bahkan itu kan bisa jadi rezeki istri juga berkat karena suami. Yeah. Suami tiba-tiba jadi melejit juga berkat karena istri. Yeah. Istri melejit juga berkat karena suami. Jadi ini harus saling komplementar, ya saling melengkapi, menyadari bahwa hasil itu Allah yang menentukan. Karena itu harus disadari, tiba-tiba misalnya istri terus superior sekali, terus merendahkan suami, ini salah kaprah. Jadi tetap harus proporsional. Juga si suami jangan terjadi minder, tapi tetap aja bahwa semua ini jalan hidup dari Yang Maha Kuasa. Ini harus kita jalankan amanah sebaik-baiknya. Nah, gitu. Saya kira itu yang paling pas ya kita menyikapinya. Wah, seru banget nih. Yang tadi kita udah bahas tentang keluarga ideal dalam Islam seperti apa, juga tips-tips membangun komunikasi dalam keluarga yang efektif, yang demokratis gitu. Nah, sekarang nih terakhir nih, saya pengen tahu nih pesan khusus dari Mas Alek nih, khususnya untuk para orang tua atau pasangan yang baru menikah atau yang akan membina rumah tangga. Itu ada pesan-pesan khusus nggak? Ya, saya kira saya nggak ada pesan khusus ya sebetulnya, tapi mengingatkan bahwa keluarga ini tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dan kepada mereka yang sudah berkeluarga dan punya anak, dan sampai melepaskan tanggung jawab anak ini hanya kepada salah satu pasangannya saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dan alangkah lebih bagus memang bagi calon pasangan suami istri ini telah mengenali hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Jadi saling memahami, saling mengerti. Syukur-syukur bisa sampai pada menyadari potensi-potensi ketidakcocokan, ketidakharmonisan, dan itu sudah bisa diantisipasi di awal. Misalnya potensi ketidakharmonisan itu ada di titik sini, ada di titik sini, di titik sini. Nah, ini harus biasanya kan sebelum menikah di KUA atau di tempat-tempat ada pelatihan untuk menyadari bagi para calon pasangan suami istri. Ini harus dua-duanya, memang tidak hanya suaminya saja atau istri saja, itu harus saling mengerti. Karena bimbingan awal ini itu kalau semacam kita punya alat elektronik itu ada petunjuk. Petunjuk dalam ada kursusnya gitu ya. Kursus petunjuk dalam startnya begini, nanti mulainya akan begini. Nah, ini sangat bagus sekali bagi pasangan suami istri, calon pasangan istri untuk mengikuti bimbingan-bimbingan ini, karena akan menjadi bekal menjalani balik rumah tangga. Itu bimbingan itu biasanya didapat di mana tuh? Saya kira sebelum dinikahkan kan oleh KUA jatuh tuh dikasih bimbingan. Itu minimal ya. Selain bekal-bekal kita ya, bekal-bekal dari belajar dari orang tua kita. Dan biasanya memang contoh terdekat kan keluarga ya, orang tua. Jadi dulu kita dididik seperti apa nih sama bapak ibu. Nah, itu melekat. Nah, makanya kita sebisa mungkin memberikan keteladanan yang baik dalam mendidik anak-anak kita, karena nanti bisa jadi referensi dalam mendidik keluarganya kelak, anak-anaknya kelak. Diambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Soalnya kadang ada juga didikan orang tua yang sebenarnya kurang berkenan, tapi malah diturunkan juga ke anak itu. Itu kita yang harus memfilter supaya yang kita ambil yang baiknya saja. Wah, luar biasa banget nih sharingnya hari ini. Saya dapat banyak wawasan. Semoga manfaat di sana juga yang menyaksikan mendapat banyak pencerahan-pencerahan tentang keluarga.
abis ini keluarganya jadi Amin, amin. makin bahagia, Amin, amin. makin saling mengerti, komunikasi di antara keluarga, dan akhirnya tercapai yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih banget nih atas kehadirannya, Sama-sama, Ibu. Mas Alek. Ya. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita Amin, semua. amin, amin. Demikian Mantap podcast edisi spesial Ramadan kita kali ini. Sehat-sehat semuanya, dan semoga nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Oh, ada yang ketinggalan nih. Sebenarnya saya punya kenang-kenangan buat Mas Ya. Alek. Kenang-kenangannya berupa Cindramata, hasil karya dari siswa sini. School of Human. Dari siswa kelas 9, kelas 11. Kelas 11 ya. Namanya Citra. Dia itu pinter gambar dan dia suka membuatkan gambar-gambar gitu. Luar biasa. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan yang menyenangkan buat Mas Alek. Ya, Dia lebih muda. Oke. terima kasih banyak. Dan ini ada. Waduh. Aku kasih jalan jalan manggal berbuka puasa. Oke, terima kasih banyak. Bapak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syam. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم